Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita hari-hari ini adalah memiliki kabar yang luar biasa, amin. Dan pada saat ini mari kita datang berkumpul, kita bersama-sama, kita datang untuk menyembah Tuhan, kita menyatukan doa-doa kita di hadapan Tuhan, amin. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun setiap kami anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang mempersatukan roh kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan kepada Engkau. Kami datang dengan satu tujuan untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Kami mau naikkan setiap doa-doa pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan Engkau urapi dan penuh kuasanya Tuhan. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan Engkau memberikan kelegaan dan jalan keluar bagi kami Tuhan. Setiap kami yang datang dengan terikat Tuhan, kami dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kelegaan dan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta, Engkau yang memimpin jalannya ibadah doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang terbaik, penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, biar itu menjadi setiap tupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Tuhan
43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau ingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami jangan tertekan dan gelisah Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, banyak di antara kami yang mengalami tertekan dan gelisah Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu malam hari ini menguatkan setiap kami di tempat ini Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami belajar percaya bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami mengalami banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap berkata Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan, setiap kami untuk selalu berkata Engkau baik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuatkan setiap kami di tempat ini. Tidak ada satupun dari antara kami, iman kami yang mundur Tuhan, tetapi kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sampai nanti Engkau datang kedua kalinya, Engkau mendapati setiap kami setia Bapa. Tidak ada satupun dari antara kami yang meninggalkan iman kami Bapa. Biarlah Engkau terus menguatkan dan meneguhkan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah begitu setia mendukung keuangan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan. Apa yang sudah mereka tabur di dalam kerajaan-Mu Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau melihat setiap jerih lelah mereka juga di dalam melayani Engkau Tuhan. Tidak ada yang sia-sia Bapa. Engkau juga memberi Tuhan kekuatan yang baru kepada yang lemah saat ini Tuhan. Engkau menghibur saat ini yang sedih Tuhan. Yang berduka cita Engkau memberikan pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberkati juga usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Berkati apa saja yang mereka kerjakan. Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar buat kami untuk berharap, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
kepadamu lah Tuhan sumber pertolongan kami. Tidak ada yang kami bisa andalkan Tuhan selain Engkau. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Secara khusus kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Shalom Indonesia. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Allah turun atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Lepaskan bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Segala roh pemberontakan, roh rasis Tuhan, semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang mencari keuntungan yang ingin menjatuhkan bangsa kami, saat ini kami berdiri untuk bangsa kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia ada di hatimu, ada di matamu, ada di pikiranmu Tuhan. Khususnya Tuhan saat-saat ini Tuhan, ketika kami mengalami pandemi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami serahkan Tuhan pemerintahan kami. Kami serahkan Tuhan Presiden kami Jokowi bersama dengan wakil. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas Presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan Presiden kami Jokowi boleh memerintah dengan hikmat yang daripada Engkau. Khususnya Tuhan di dalam menangani pandemi ini Tuhan. Kami serahkan juga aparatur negara TNI Polri Tuhan, yang mengamankan juga Tuhan Yesus keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau beserta mereka. Roh takut akan Tuhan tercurah atas setiap Tuhan aparatur negara kami ini Bapa, supaya mereka boleh bekerja Tuhan Yesus dengan mengamankan Tuhan negeri kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan MPR, DPR Tuhan, dan pemerintahan Tuhan sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka Tuhan Yesus juga, mereka Tuhan bukan saja Tuhan Yesus, mereka hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mereka juga mau melihat Tuhan Yesus untuk setiap rakyatnya Bapa. Mereka boleh mengambil bagian Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap tim medis, para dokter, perawat, dan relawan-relawan Tuhan yang bekerja siang dan malam untuk pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau kuatkan mereka Bapa. Biarlah mereka mempunyai imun yang kuat Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat menangani setiap pasien-pasien Bapa yang ada di rumah sakit, yang ada Tuhan di puskesmas, juga yang isolasi mandiri Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang terjadi, kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan lewat pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh mengalami Tuhan kasih-Mu. Inilah saatnya Tuhan Yesus, kami boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami patahkan segala roh ketakutan, roh kecemasan, roh-roh yang mengikat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini melihat situasi dan kondisi Tuhan. Oh, semua ikatan-ikatan itu Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan tinggal kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sendiri yang datang di tengah-tengah mereka Bapa. Sembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka Bapa. Biarlah Tuhan pengharapan mereka hanya kepada Engkau. Mata mereka Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya bangsa kami ini Tuhan Yesus, pemulihan baik ekonomi, baik pertanian, semua sektor Tuhan Kau pulihkan bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami boleh kuat Tuhan menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus hanya
ini banyak di antara kita merasakan seperti ada di dalam lembah-lembah bayang maut, lembah kekelaman. Rasanya ketika melihat ke atas, ke depan, ke samping, ke belakang, semuanya gelap. Ingat firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, itu lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Gada dan tongkatnya, itulah yang akan menghibur aku. Saudaraku, tetap pegang firman Tuhan di masa-masa yang tidak menentu ini. Karena hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Hanya firman Tuhanlah kekuatan kita. Firman Tuhan memberikan janji, harapan, iya dan amin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah dengan iman dan percayalah kepada firman Allah. Pegang firman itu, maka Allah akan mengerjakan, akan menjawab setiap doa-doa kita. Ketika kita percaya dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kurana masih karyana basande. Saat ini saudara yang ada di dalam kesakitan pada saat ini, mungkin yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah, dimanapun berada, saudara tetap percaya Yesus ada menyertai saudara. Karena firman-Nya berkata, Yesus adalah Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Panggil namanya, berserulah kepadanya di dalam kesesakan, maka Ia akan turun tangan untuk menjawab setiap doamu, memulihkan engkau, sehingga yang sakit disembuhkan. Saat ini engkau yang lemah akan dikuatkan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang patah semangat diberikan semangat yang baru. Karena Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dia Bapa kita, Dia penolong kita yang sangat terbukti di dalam kesesakan. Urana masih karayana masandi, ora pakontoro yana masantara yana masekirere. Bapak kami serahkan Bapak seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Abolop Kapsi Jamblang, dimanapun berada Tuhan Yesus, Engkau menyertai, Engkau menghibur, menguatkan dan memberkati. Bahkan seluruh anak-anak-Mu di Indonesia, di seluruh dunia, kami semua adalah anak-anak-Mu, biji mata-Mu yang percaya kepada-Mu. Orang nama sikar nama sande, kami yang tinggal di dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan sekalipun keadaan bergoncang. Karena kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Saudaraku, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari kerajaan-Nya. Tetap pegang kepadanya. Jangan pergi mencari ilah lain. Tetapi tetap percaya kepada Yesus. Karena Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah berdusta terhadap janji-janjinya. Percayalah ketika saudara menyerahkan hidupnya saudara ke dalam tangan Tuhan, Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Dia akan mencukupi segala keperluan kita, sehingga kita tidak akan kekurangan di dalam Tuhan Yesus. Orang nama sikar nama sandi, berkati Bapak setiap anak-anak-Mu Bapak dimanapun pada saat ini Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus. Yang tidak berdaya Tuhan, yang berkata aku tidak sanggup lagi, Engkau sanggup, karena Tuhan kita, Bapa kita mengasihi saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percayakan seluruh Bapa keberadaan kami, hidup kami Bapa, keperluan kami Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Haleluya, haleluya.
buat mujizat, sehingga mujizat itu selalu ada kapanpun kami membutuhkannya. Tinggal kami mengambil dengan iman. Engkau yang berjanji tidak berdusta, Engkau yang berjanji menepatinya. Dan kami Tuhan Yesus Tuhan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Peganglah sekali lagi firman Tuhan, saudaraku. Renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kelepasan, sumber kesembuhan, sumber segala sumber. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Ia sanggup memisahkan sumsum dan sendi dan memberikan pertimbangan bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih ilahi itu ditabur, akan memberkati hidup kami, bertumbuh dan berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami lakukan dan kami akan berbahagia dalam melakukan firman Allah. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat dan pewahyuan ilahi ya Bapa. Supaya firman-Mu tidak akan beri kepadamu dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau perintahkan kepadanya, dan berhasil kepada apa yang Kau suruhkan kepadanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Mesias kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, Shalom, selamat malam saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi ya lewat doa malam online. Saya berharap kita semua masih diberi kesehatan, tetap ada damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Malam hari ini saya rindu ingin membagikan firman Tuhan. Judul tema yang akan saya bagikan adalah peran pendoa syafaat. Ya, kita buka di dalam Yehezkiel 22 ayat 30. Berbunyi demikian, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu, atau dalam terjemahannya berdiri di celah di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Ya, kalau saudara perhatikan gambar ini ya, ini adalah gambar sebuah tembok dari sebuah kota ya. Kalau zaman dulu itu sebuah kota itu pasti harus ada dilindungi oleh tembok ya, tembok yang tinggi dan yang kokoh. Nah, kalau ada keretakan atau ada celah atau ada lubang di dalam tembok itu, maka pertahanan sebuah kota itu akan terganggu ya. Jadi artinya kemungkinan kota itu akan hancur ya, diserang oleh musuh. Ya. Tuhan memakai ilustrasi ini untuk menjelaskan ya bahwa akibat dari dosa itu, dari dosa dari sebuah kota, dari sebuah bangsa, itu kalau tidak ada yang berjaga-jaga, yang berdiri di celah itu, di dalam doa, maka kota itu atau bangsa itu akan mengalami kehancuran. Nah, dalam terjemahan lain artinya Tuhan itu mencari orang-orang yang berdiri di celah ya. Saudara perhatikan gambar ini adalah gambar seumpama orang yang berdiri di celah sebuah kota untuk menutup tembok dalam doa syafaat ya, supaya kota itu tidak mengalami kehancuran. Tetapi di sini di firman ini berkata Tuhan tidak menemukan orang yang seperti itu gitu. Ya, kita baca lagi di dalam Yehezkiel 30 ayat 13. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa keretakan sebuah tembok ya atau celah dalam tembok itu adalah bicara tentang dosa. Ya, jadi bayangkan kalau dosa itu sebagai tembok yang retak atau ada celah. Dan tentara musuh akan menyerang dan akan mengakibatkan
kerusakan terjadi atas sebuah kota itu, atau sebuah bangsa, atau mungkin juga sebuah gereja, atau mungkin juga sebuah keluarga. Nah, saudara bisa bayangkan nggak kalau tidak ada orang yang berdiri di celah, ya, yang mengambil peran sebagai pendoa syafaat, maka sudah dipastikan keluarga itu akan mengalami kehancuran, kota itu akan mengalami kehancuran. Ya, dikatakan dibilang tiba-tiba kehancuran itu datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Nah, Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang bersedia, yang berdiri di celah sebagai seorang pendoa syafaat untuk mewakili sebagai penengah antara Tuhan dan umatnya, ya. Nah, kita lihat apa arti pendoa syafaat, ya. Jadi kita baca dalam Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Nah, dikatakan ketika itu bangsa Israel berdosa, ya, dengan membuat berhala dari lembu emas dan menyembahnya. Nah, makanya Tuhan berkata di ayat 23 bahwa Tuhan akan menghancurkan orang-orang itu karena ketidaktaatan mereka. Ya, tetapi di sini dikatakan Tuhan itu masih bermurah hati, ya, dan mengatakan nih, kalau saja Musa berdiri di celah, dia mengetengahi, ya, maka dikatakan Tuhan tidak akan memusnahkan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan peran seorang pendoa syafaat, yaitu seseorang yang berdiri di celah antara Tuhan dan orang lain. Nah, kita lihat, ya, setiap kali ada dosa atau ada pelanggaran, nah, itu pasti akan menjadi celah. Nah, makanya Tuhan bilang kita harus ada orang yang berdiri di celah itu untuk menutup dosa-dosa orang itu, ya. Nah, dikatakan dikatakan Musa itu bersyafaat, ya, meminta kepada Tuhan, ya, berbaliklah dari amarahmu yang membara dan ubah pikiranmu. Dan lalu Musa berkata lagi untuk ingatlah Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu yang kepadanya engkau bersumpah demi dirimu dan berkata kepada mereka. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu merubah pikirannya tentang bahaya tentang murka yang akan dia berikan karena ada seorang Musa, ya, yang berdiri di celah. Ya, jadi Musa ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan itu meluputkan bangsa Israel dari murka Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang pendoa syafaat, ya. Seorang pendoa syafaat adalah seseorang yang berdiri di celah, yang mengetengahi antara Tuhan dan orang lain untuk menolak murkanya dan membinasakan mereka. Nah, kita perhatikan, ya, kalau dalam perjanjian lama, ya, itu ketika Tuhan ingin memusnahkan atau ingin murka terhadap suatu bangsa, dia akan memberitahukan kepada seorang nabi, ya, supaya dia diluputkan gitu. Kita baca di dalam Amos 3 ayat 7, ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi, ya. Amos 3 ayat 7. Nah, kita lihat ketika Tuhan ingin berbuat sesuatu, terutama ketika Tuhan ingin menghancurkan, ya, maksudnya Tuhan murka gitu terhadap suatu bangsa, dia pasti akan memberitahukan para nabi-nabinya gitu supaya, ya, mereka itu diluputkan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, contoh seperti 10 tula di Mesir, itu kan Tuhan jelas-jelas membuat perbedaan, ya, antara orang Mesir dan bangsa Israel. Nah, ketika itu Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya karena Tuhan ingin menunjukkan nih kepada bangsa Mesir bahwa Tuhan kita itu lebih hebat daripada dewa-dewa yang selama ini disembah oleh bangsa Mesir. Makanya Tuhan murka, Tuhan menunjukkan kuasanya supaya mereka bisa percaya gitu bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah, ya. Tidak ada Allah lain yang bisa menandingi Tuhan kita. Nah, jadi dalam perjanjian baru kita bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk kita supaya kita dibebaskan dari murka Allah. Nah, kita tahu, ya, sekarang itu
pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, oleh sebab itu Tuhan telah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita supaya setiap kita itu mengambil peran gitu sebagai seorang penjaga, supaya kita semua tidak mengalami pekerjaan tipu muslihat iblis ya yang ingin menghancurkan hidup kita. Nah, Tuhan kita adalah Bapa yang baik ya. Jadi kita lihat kenapa kita perlu berdoa syafaat. Ya, tadi seperti Amos 3 ayat 7 berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik, Tuhan itu ingin meluputkan kita dari setiap bencana maupun malapetaka yang disebabkan oleh pekerjaan dari roh jahat. Ya. Oleh sebab itu, kita mau belajar terus mengambil bagian sebagai seorang pendoa syafaat. Tujuannya kenapa gitu? Tujuannya apa sih kita harus menjadi pendoa syafaat? Yang pertama, melindungi orang-orang yang kita kasihi ya. Keluarga kita, gereja kita, komsel kita, bangsa kita, kota kita dari musibah, bencana maupun malapetaka yang disebabkan oleh pekerjaan roh jahat. Ya, jadi ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, yang suka bikin malapetaka, yang suka bikin bencana. Tuhan itu adalah Bapa yang baik, tetapi iblis itulah yang menyebabkan berbagai macam hal buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya. Makanya kenapa kita perlu berdoa syafaat? Supaya kita melindungi orang-orang yang kita kasihi, bangsa kita, kota kita. Nah, suatu hari saya pernah mendengar kesaksian seorang pendoa syafaat ya. Dia berkata ketika dia berdoa, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan dan dia mendengar suara. Itu si iblis itu ya, kawan sekelompok iblis itu lagi rapat gitu. Jadi di situ dikasih lihat bagaimana iblis ini, satu grup ini mereka mengadakan rapat untuk membuat suatu bencana atas sebuah kota gitu. Saya lupa kotanya apa, tapi dikatakan dia melihat gitu loh, di dalam alam roh iblis ini sedang rapat untuk mendatangkan bencana bagi kota itu. Nah, ketika itu dia mengerti bahwa dia sebagai seorang pendoa, apa yang dia lakukan ya? Dia berdoa, dia memerangi, dia mengajak tim doanya Tuhan untuk memerangi, dia menceritakan apa yang dia lihat, lalu dia mengajak tim doa dia untuk berdoa. Nah, seketika itu juga dia juga melihat di alam roh itu iblis itu seperti bubar gitu. Jadi kawanannya langsung bubar dan nggak jadi gitu loh, nggak jadi rapatnya nggak jadi gitu loh. Jadi bencana itu diluputkan atas kota itu. Nah, kita lihat ya bahwa betapa pentingnya setiap kita itu harus menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan mungkin untuk kota kita saat ini, terutama bangsa kita lagi mengalami malapetaka, bencana. Nah, kita harus belajar berperan itu ya. Nah, suatu hari juga saya lupa kejadiannya sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya. Ketika kami lagi ibadah, lagi pujian penyembahan, tiba-tiba ada teman PKS ngajak saya turun gitu loh. Saya pikir ada apa nih gitu. Terus dia turun, dia cerita. Ada anggota komsel yaitu dia berkata dia mendapat penglihatan. Katanya ketika dia menyembah dia mendapat penglihatan ada seseorang membawa tas ransel, isinya dikasih lihat gitu, isinya bom, mau mengebom gereja gitu loh. Ya, ketika itu dia bercerita sambil menggigil gitu badannya, saking takutnya, saking penglihatan itu dia merasa itu nyata sekali gitu. Nah, apa yang kita lakukan ketika itu? Ya, kita bertiga di bawah, kita berdoa gitu loh. Jadi sementara puji-pujian ibadah berlangsung, kami bertiga berdoa. Kami berdoa, maksudnya kami mematahkan kalau memang ada niat orang jahat yang ingin mau ngebom gereja, apakah di gereja ini atau di gereja yang lain, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu ketika Tuhan memberi pesan kepada kita, sama seperti yang tadi Amos 3 ayat 7 itu berkata, kita sebagai pendoa syafaat harus mendoakan gitu loh, supaya jangan sampai bencana itu atau malapetaka ini menimpa gereja kita maupun gereja-gereja di tempat yang lain yang kita tidak tahu. Nah, kita berdoa sampai kita merasa kelegaan ya, berarti kita sudah menang. Nah, seperti itu. Yang kedua, kenapa kita harus mengambil peran sebagai pendoa syafaat? Untuk memperbaiki karakter yang salah dari orang yang kita kasihi, atau mungkin juga pemimpin kita, mungkin juga PKS kita, mungkin anggota komsel kita, atau mungkin keluarga kita. Nah, seringkali Tuhan itu berbicara, Tuhan itu seringkali menunjukkan
kepada kita. Tujuannya apa? Ya supaya jangan sampai orang ini melenceng gitu loh. Jangan sampai orang ini terus melakukan hal yang sama, akibatnya akan berujung kepada dosa atau pelanggaran. Nah, kita harus sadar setiap kita itu manusia yang lemah. Saya juga banyak kelemahan, mungkin saudara juga banyak kelemahan. Nah, itulah tugas seorang pendoa syafaat untuk kita saling menjaga. Kita saling menjaga satu dengan yang lain supaya karakter kita itu benar-benar terbentuk dengan baik gitu, supaya serupa dengan karakter Kristus. Nah, seringkali Tuhan itu kasih lihat gitu, mungkin sering saya dapati banyak orang yang ngomong sama saya, oh saya dapat mimpi loh tentang ini, dia begini-begini, tentang si A, si B. Ya saya bilang sampaikan aja nggak apa-apa gitu loh. Mereka biasanya kalau yang didapetin seorang pemimpin atau mungkin PKS dia merasa risih gitu, merasa jangan deh nggak enak gitu. Nah sebenarnya kita nggak boleh seperti itu gitu. Kita harus belajar sampaikan aja gitu apa yang kita dapat tanpa ada perkataan menghakimi, tanpa ada perkataan yang dilebih-lebihkan. Ya apa yang kita dapatkan kita sampaikan aja gitu. Tujuannya kita juga saling menjaga. Saya menjaga saudara, saudara juga menjaga saya. Amin. Nah itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendoa gitu. Jadi jangan ragu ya. Nah itu pun kita harus bekerja sama. Jadi ketika kita juga menerima pesan itu, kita harus meresponi dengan benar gitu loh ya. Kita meresponi dengan benar, jangan sampai kita merasa kita dihakimi atau kita merasa kita dijelek-jelekin gitu loh. Tapi kita merasa bahwa oh ini sungguh pesan Tuhan buat kita. Amin. Nah lalu yang ketiga, kenapa kita perlu mengambil peran sebagai pendoa syafaat? Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita dekat dengan hatinya Tuhan. Nah Tuhan itu mau kita tuh menjadi orang yang tidak egois gitu ya. Tuhan mau kita itu melatih kita untuk menjadi orang yang lebih memperhatikan orang lain gitu. Makanya kenapa dia melatih kita di dalam doa ini, supaya Tuhan mau kita tuh punya bebannya Tuhan itu kita keluarkan gitu, kita sampaikan. Nah, ketika kita ikut mengambil bagian dalam pendoa syafaat ini, maka dikatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita. Ya, kita akan mengalami tuntunan Tuhan hari demi hari. Ya, bukan cuma mungkin kita mengerti tentang orang lain, tapi kita juga bisa mengerti diri sendiri. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Segala kelemahan kita Tuhan juga akan tunjukkan ya. Ketika kita mau terus membangun diri kita tuh lewat doa syafaat ini. Nah, kita lihat ya, kalau saudara tuh perhatikan dalam Alkitab, Tuhan itu tidak ingin satupun dari antara kita yang binasa. Buktinya apa? Ya buktinya dia mengirimkan Yesus satu-satunya anak yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal, bukan? Ya mana mungkin Tuhan yang sudah mati demi kita, Tuhan juga yang menciptakan sakit penyakit, yang menciptakan malapetaka dalam hidup kita. Nah kita harus merubah pola pikir kita tentang Tuhan, ya. Orang kita lihat zaman dulu aja kok, zaman dulu Yesus belum ada penebusan. Tuhan pun menunjukkan ketika dia ingin menghancurkan atau murkanya itu turun, dia akan memberitahukan kepada nabi-nabinya. Apalagi sekarang ya, kita yang sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Saya percaya setiap kita pasti Tuhan tuh sayang, Tuhan itu ingin kita semua diluputkan dari yang jahat. Amin. Oke, selanjutnya. Bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengembangkan ya? Banyak orang tuh sebenarnya banyak talenta-talenta yang Tuhan kasih tentang doa gitu. Tapi mungkin mereka nggak ngerti bagaimana caranya berdoa. Jadi doanya juga sekedar rutinitas. Doanya udah terstruktur. Misalnya poin pertama doa ini, poin kedua doa ini, 3 ini. Jadi seperti hafalan. Tapi ketika kita mau belajar ya, sebenarnya Roh Kudus itu kan mengalir gitu loh. Jadi bukan yang seperti aturan-aturan liturgi gitu loh. Roh Kudus itu luas pekerjaannya. Jadi bukan cuma sekedar kita berdoa gitu ya. Nah, cara kita mengembangkannya, yang pertama kita tentu harus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya dong, pasti punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa baru kita bisa bersyafaat. Nah, yang kedua kita harus minta kepada Roh Kudus untuk menuntun kita dalam doa. Ya. Lalu yang ketiga, mungkin kita mulai dengan menyembah dulu, kita nyanyi angkat 1 pujian, 1-2 buah lagu, kita sambil kita pelan-pelan kita fokus, kita minta Tuhan tunjukkan
apa beban Tuhan buat kita untuk kita doakan. Nah, yang keempat, kita memulainya biasanya dengan mendoakan bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin kita. Ya, dilanjutkan dengan mendoakan gereja dan pemimpin-pemimpin gereja. Nah, lama-kelamaan Roh Kudus akan tuntun gitu loh. Arah kita berdoa mau kemana. Bisa ke bangsa-bangsa itu bisa gitu. Kalau kita benar-benar fokus, Tuhan bisa tunjukkan kita mau doain A, B, C, D. Nah, itu benar-benar mengalir aja gitu loh. Nah, kalau kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi penting sekali bagi kita, terutama saat-saat sekarang, kita berdoa bagi pemimpin bangsa kita, buat negara kita ya, buat pejabat-pejabat, buat raja-raja, buat pemimpin gereja kita, supaya kita hidup tenang gitu loh, hidup tentram ya. Jangan kita malah mengutuki presiden kita lah, mengikuti program PPKM lah, mengutuki pakai masker lah, segala macam. Jadi tugas kita adalah kita mendoakan mereka supaya kita juga mengalami ketenangan sebagai warga negara Indonesia. Amin. Nah, biasakan ketika kita, kalau saya selalu merasa Tuhan itu bicara dalam segala hal ya, terutama ketika kita baca berita. Nah, dari situ pun kita terus connect gitu dengan Tuhan. Ketika kita bicara dengan seseorang, kita connect dengan Tuhan, apa yang menjadi beban doa yang harus kita doakan gitu loh ya. Jadi kita juga jangan jadi orang Kristen yang terlalu ngeroh ya. Oh, saya nggak pernah mau baca berita, saya nggak pernah mau nonton, saya nggak pernah, pokoknya hubungan saya sama Tuhan aja. Nah, itu menurut saya juga kurang tepat ya gitu. Jadi justru kita harus banyak baca berita. Kenapa? Dari berita itu kita bisa tahu, oh saya harus mendoakan ini loh, oh ternyata negara kita lagi mengalami krisis ini loh, oh ternyata bangsa kita tuh lagi mengalami ini loh. Nah, jadi kita tahu gitu loh, begitu makin banyak kita mendapat berita, kita akan bisa makin banyak yang bisa kita doakan gitu ya. Jadi ada kesaksian lucu seorang pendoa di daerah pedalaman ya. Dia itu mendoakan Presiden Habibie, bertahun-tahun dia mendoakan Presiden Habibie. Ternyata presidennya tuh udah ganti gitu, tapi dia masih terus mendoakan Presiden Habibie. Nah, jadi kan menjadi bahan olokan gitu, jadi menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana gitu loh, bahwa presiden udah ganti berapa kali pun dia tidak tahu gitu. Nah, makanya kita sebagai pendoa syafaat, kita harus buka telinga rohani, radar kita. Dalam setiap situasi kita harus membaca apa ini pesan Tuhan buat kita gitu. Nah, ketika kita bisa meneliti sebuah berita apa, itu bisa menjadi bahan doa kita sebagai seorang pendoa syafaat. Ya, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh terus mengingatkan kita bahwa setiap kita Tuhan tuh memanggil kita. Setiap kita Tuhan panggil menjadi seorang pendoa syafaat. Ya, jangan sampai tadi di kitab Yehezkiel dikatakan Tuhan mencari orang seperti itu yang berdiri di celah, tapi Tuhan tidak mendapatkannya. Nah, biarlah setiap kita mau ikut ambil bagian, terutama di masa-masa seperti ini, kita mau belajar menjadi pendoa untuk negara kita, bangsa kita, untuk kota kita, untuk keluarga maupun untuk gereja kita. Sekian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus berperan sebagai seorang pendoa syafaat. Kami harus belajar berdiri di celah. Kami harus mengetengahi antara Engkau dan umat-Mu supaya kami dilindungi dari yang jahat Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa kami semua adalah pendoa-pendoa syafaat. Engkau urapi Tuhan, urapi jemaat-Mu, pakai mereka Tuhan, lebih lagi Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menjadi berkat. Mereka sebagai penjaga saudara-saudaranya, penjaga gereja, mereka sebagai penjaga kota maupun penjaga bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan, kalau firman-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau tidak berhenti berbicara kepada setiap kami Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedih, Engkau memberi pengharapan kepada mereka yang tidak ada pengharapan. Terima kasih Bapa, saat ini
Kami mau angkat tangan kami mau lepaskan berkat dari surga, kasih sayang daripada Roh Kudus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.